Hello my student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you see something different? Yep, that's right. We're on the kitchen now. So, today's lesson, we will talk about English material that discuss about how to make food and drink. Jadi, di pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang prosedur teks. Apakah prosedur teks itu? Mari kita bahas. Prosedur teks adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Setiap teks dalam bahasa Inggris memiliki tujuan komunikatif, dan tujuan komunikatif dari prosedur teks adalah memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang urut. Kemudian, struktur kebahasaan dalam prosedur teks terdiri dari 3 bagian, yaitu Nomor 1, goal atau tujuan. Terletak pada judul teks dan digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut. 2, ingredients atau materials atau bahan-bahan. Berisi bahan atau alat yang diperlukan dalam langkah-langkah melakukan prosesnya. Nomor 3, steps atau method atau langkah-langkah atau cara. Berisi cara, metode, atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada teks tersebut. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang ada dalam prosedur teks adalah menggunakan simple present tense, menggunakan imperative sentence yang merupakan bentuk kalimat yang biasanya digunakan untuk memberi perintah. Contohnya, don't mix, turn on, cut into slice, dan lain sebagainya. Menggunakan connective of sequence, then, while, next, dan lain sebagainya. Menggunakan numbering, first, second, third, dan lain-lain. Menggunakan action verb, contohnya turn, plug, put, dan lain sebagainya. Menggunakan adverb, contohnya slowly, carefully, dan lain sebagainya. Mari kita bahas beberapa contoh prosedur teks. Jadi ini adalah resep untuk membuat apel puding. Kita bisa lihat ada 3 bagian di resep ini. Ada nama resep, lalu ada ingredients yang menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan di masakan ini. Kemudian method yang menjelaskan urutan cara dalam proses pembuatan masakan ini. Kita mulai dari ingredients. 4 green apples artinya 4 buah apel. Peeled artinya dikupas. Cored artinya dibuang bijinya. And thickly sliced dipotong dengan ukuran tebal. Jadi ingredient pertama adalah 4 buah apel hijau yang dikupas, dibuang bijinya, dan dipotong dengan ukuran yang tebal. Kemudian bahan yang kedua, quarter cup or 45 gram self-raising flour sifted. Artinya 1/4 cangkir atau 45 gram tepung yang memiliki pengembang dan sudah diayak. Kemudian ingredients yang ketiga adalah 60 gram butter or margarine cube. Artinya adalah 60 gram mentega yang dipotong dadu. Ingredients yang keempat adalah half cup or 100 gram caster sugar. Artinya setengah cangkir atau 100 gram gula halus. Kemudian ingredients yang terakhir adalah 1/4 cups or 300 ml water. Artinya 1/4 cangkir atau 300 ml air. Kemudian kita beralih ke method. Number 1 adalah place apple in a heat-proof dish. Place flour in a bowl. Rub in margarine with spatula. Place apple artinya letakkan apel. A heat-proof dish artinya sebuah wadah yang tahan panas. Masih di method number 1 adalah place flour in a bowl, yang artinya adalah letakkan tepung di mangkuk. Kemudian rub in margarine with a spatula, artinya oleskan margarin dengan spatula. Kemudian method number 2 adalah stir in sugar and water, aduklah gula dan air.
Mixture should be lumpy. Artinya, adonan seharusnya kental. Pour over apples. Artinya, tuangkan di atas apel. Kemudian method number 3, bake at 180 degree Celsius for 1 hour. Artinya, panggang dalam suhu 180 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu, or until syrupy and golden, yang artinya atau sampai mengeluarkan cairan manis dan berwarna emas. Serve warm, sajikan hangat dengan krim atau es krim. Dan ada keterangan serve 6, artinya pada penyajian untuk 6 porsi. Preparation time 15 minutes, waktu persiapan adalah 15 menit. Cooking time atau waktu masak adalah 60-70 menit. Kemudian kita beralih ke resep masakan selanjutnya. Untuk resep kedua adalah ice fruit cocktail, adalah campuran es buah with condensed milk atau dengan susu kental manis. Kita mulai dengan ingredients yang terdiri dari 8 items. Number 1 ada 150 gram or 1.5 cup sugar, 150 gram atau 1,5 cangkir gula pasir. Number 2 ada 2 pandan leaves, 2 daun pandan, shredded lengthwise, diparut memanjang, and tied in a knot, diikat menjadi simpul mati. Number 3, 3.5 tablespoons, 50 ml water, artinya 3,5 sendok makan atau 50 ml air. Number 4 ada 400 gram avocado, 400 gram alpukat, cut 1 cm cubes, dipotong dadu ukuran 1 cm. Number 5, 400 gram ripe jackfruit, 400 gram nangka matang, seeded, dibuang bijinya, and cut into 1 cm cubes, dipotong dadu ukuran 1 cm. Number 6, 3 young coconut, 3 buah kelapa muda, meat scraped out, dagingnya dikupas. Ingredients yang terakhir, crushed ice, es yang diserut, condensed milk, susu kental manis. Kemudian kita lanjut ke method atau langkah-langkahnya. Number 1, to make syrup. Untuk membuat sirup, combine sugar, pandan leaves, and water in a small saucepan. Campurkan gula pasir, daun pandan, dan air dalam panci kecil. And heat the mixture for a few minutes, dan panaskan campuran tadi selama beberapa menit. Over low heat until sugar dissolve, dalam api kecil hingga gula pasir larut. Cool syrup, dinginkan sirup. Number 2, to serve this dessert, untuk menyajikan hidangan penutup ini, place generous spoonful of cubed avocado. Masukkan sendok penuh alpukat yang dipotong dadu, jackfruit and young coconut into a serving bowl. Buah nangka dan kelapa muda ke dalam sebuah mangkuk saji. Add a little syrup to sweeten. Tambahkan sedikit sirup untuk mempermanis. Top with crushed ice, taruh di atasnya dengan serutan es, and drizzle on a little condensed milk, dan tuangkan sedikit susu kental manis. Serve immediately, sajikan segera. Serve 4 to 6, sajikan untuk 4 hingga 6 porsi. Kemudian kita akan menganalisa ingredients di kedua resep tersebut dengan menggunakan tabel di bawah ini. Di tabel ini terdapat 4 kolom. Kolom pertama adalah amount atau number. Di kolom ini kita isikan jumlah atau banyaknya ingredients dari items yang terdapat di resep tersebut. Kolom kedua adalah kind. Di kolom ini kita isikan warna atau sifat yang berkaitan dengan ingredients tersebut. Kolom ketiga adalah thing. Kita isikan nama ingredient yang ada di resep tersebut. Kolom terakhir adalah action applied. Kita isikan aktivitas yang berkaitan dengan ingredients tersebut.
Kita mulai dengan resep apel puding. Ingredient pertama adalah apple, maka kita tuliskan apple di kolom thing. 4 green apples artinya apelnya berjumlah 4. Kita tuliskan 4 di kolom amount atau number, dan kita tuliskan green di kolom kind. Kemudian di kolom action applied, kita isikan peeled, cored, and thickly sliced. Ingredients kedua adalah flour, maka kita isikan flour di kolom thing. Quarter or 45 gram self-raising flour artinya flour berjumlah seperempat atau 45 gram, dan kita tuliskan self-raising di kolom kind. Kemudian di kolom action applied, kita isikan shifted. Ingredient ketiga adalah butter or margarine, maka kita isikan di kolom thing dengan butter or margarine. 60 gram butter or margarine, maka kita isikan di kolom amount atau number dengan 60 gram. Karena butter atau margarine di sini tidak dijelaskan warna atau mereknya, maka kolom kind kita kosongkan. Kemudian di kolom action applied, kita isikan cube. Ingredients keempat adalah sugar, maka di kolom thing kita isikan sugar. Half cup or 100 gram kita isikan di kolom amount atau jumlah. Sugar di sini yang berjenis caster, maka di kolom kind kita isikan caster. Untuk action applied di sini kita kosongkan. Ingredients kelima adalah water, maka di kolom thing kita isi water. Di kolom amount atau number kita isikan 1/4 or 300 ml. Di kolom kind dan action applied kita kosongi karena tidak ada penjelasannya. Kita lanjut ke analisa ingredients di resep kedua. Ingredients pertama adalah sugar, kemudian amount atau jumlah kita isikan 150 gram atau 1/2 cups. Pada kolom thing kita isi sugar. Pada kolom kind dan action applied kita kosongi karena tidak ada penjelasannya. Ingredients kedua adalah pandan leaves. Untuk kolom thing kita isi leaves. Kolom kind kita isi pandan. Kolom amount kita isi 2. Dan action applied kita isikan shredded lengthwise and tight knot. Untuk sisanya silakan kalian kerjakan sendiri sesuai contoh yang sudah kita bahas. Berikut ini adalah contoh lain dari prosedur teks, dan yang ini berbeda karena ini memiliki fungsi untuk menceritakan cara melakukan suatu hal. Dalam kasus ini adalah menceritakan cara mengoperasikan alat rice cooker. Terdapat perbedaannya, yaitu tidak terdapat ingredients di jenis prosedur teks ini. Demikianlah pembahasan tentang prosedur teks yang diambil dari chapter 4 This is how you do it dari buku bahasa Inggris kelas 9 Think Globally, Act Locally. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.